Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Pembimbing Uji Kinerja PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Eka Puspita Sari dengan NIM 2574828280. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. Bidang studi akuntansi dan keuangan lembaga di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Tunas Bangsa dengan materi akuntansi sebagai sistem informasi. Demikian perkenalan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik, oke. Sebelum belajar, supaya semuanya berjalan dengan lancar, mari kita berdoa bersama-sama. Ibu minta tolong ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Semua siap, berdoa mulai. Wabil Islam wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya rasa nasionalisme di dalam hati kita semakin meningkat. Dimohon untuk semua siswa silakan berdiri terlebih dahulu. Sudah? Oke, kita mulai ya. Indonesia, tanah tumpah darah. 1, 2. Aku berdiri jadi pandu ibuku. 1, 2. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. 1, 2. Bangsaku, rakyatku semua, bangga jiwanya Bangladesh untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku yang putih. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, yang putih. Merdeka, merdeka. Oke, terima kasih. Hadirin silakan duduk kembali. Oke. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran teman-teman di sini. Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Karin. Kenapa dengan Karin? Izin. Kenapa izinnya? Oke, ada keperluan. Yang lainnya hadir? Hadir. Oke. Hari ini Ibu akan mempresentasikan atau kita akan melakukan pembelajaran tentang akuntansi. Ada yang tahu apa itu akuntansi? Silakan. Oke, betul. Apa tadi akuntansi? Coba diulangi sekali lagi bareng-bareng. Akuntansi adalah
Oke, betul sekali. Teman-teman, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu meminta tolong untuk semuanya, tanpa terkecuali, silakan di silent terlebih dahulu HP-nya, supaya pembelajarannya lebih sukses, lebih hikmat, dan fokus. Sudah? Sudah semua? Sudah, terima kasih. Oke, tadi akuntansi pengertiannya sudah dijawab oleh Mbak Karisa. Sekarang coba dalam sekitar kita, kira-kira contoh dari akuntansi atau kegiatan akuntansi itu apa? Ada yang tahu? Apa, Rafli? Iya? Betul. Oke, kalau di dalam kelas sendiri, ada yang bendahara di sini? Oke, Karisa. Ketika di dalam kelas, kita ada yang namanya uang kas. Ada uang kas? Nah, itu sebuah transaksi. Keluar masuknya uang. Bisa ada yang membayar, ada juga ketika keluar itu kita membeli sesuatu. Itu salah satu contoh akuntansi yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan membacakan apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Karisa. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Nah, pihak-pihak yang membutuhkan informasi, tadi salah satunya ada di sekolah, bendahara, atau tadi di dunia perdagangan. Yang ketiga, itu ada peserta didik mampu menganalisis dan menyusun proyek pembuatan mind map setelah melakukan pembelajaran di kelas dari materi video pembelajaran yang akan kita pelajari nanti. Oke, sudah disiapkan semua alat dan bahan untuk hari ini? Sudah, oke. Karena ini pembelajarannya lumayan panjang, Ibu ingin semuanya berdiri sebentar. Kita melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya ini yang sering muncul dan FYP di TikTok. Mungkin sebagian sudah tahu, sudah paham. Supaya lebih semangat. Oke, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Sudah siap? Oke, semuanya ya. Step. Tangannya diangkat semua. Lagi. Poin. Tunjuk. Tunjuk temennya boleh. Tunjuk yang lainnya juga boleh. Ya, masih tunjuk lagi. Yang lebih semangat. Pukul. Yang kuat. Oke, fun. Abok. Yang kuat, biar tambah semangat. Boleh berganti tangannya, biar nggak salah satu aja. Coach. Tunjuk. Yang keras. Ganti sebelahnya boleh tangannya kalau capek. Biar semuanya kena. Pukul ke bawah. Shake. Shake gerakan jarinya. Swag HP-nya.
Yang suka mancing gerakannya potong. Jalan. Wow, berjalan. Ayo yang keras hentakannya biar tambah semangat. Say bye guys. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Mas Rofi sampai batuk-batuk. Gimana? Sudah semangat? Sudah? Oke, kalau sudah semangat, kita masuk ke materi inti. Apa sih materi intinya? Materi pembelajaran tentang sistem akuntansi tadi. Atau akuntansi sebagai sistem informasi. Oke, minta tolong semuanya fokus ke depan. Silahkan diperhatikan. Sebentar ya. Hai, perkenalkan, aku seorang akuntan di suatu perusahaan ternama di kotaku. Karena aku seorang akuntan, pekerjaanku berupa mencatat, menggolongkan, merangkum atau membuat ikhtisar, dan menyusun laporan semua data transaksi keuangan dari perusahaanku. Sama seperti ibumu yang memiliki catatan keuangan, aku juga memiliki catatan atau laporan keuangan. Bedanya jika ibumu berupa keuangan keluarga, sedangkan aku keuangan perusahaan. Laporan keuangan suatu perusahaan atau catatan keuangan keluarga sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisah dari akuntansi. Akuntansi dipakai hampir di seluruh perusahaan dan menjadi bagian yang penting loh. Oleh karenanya, kamu perlu mempelajari apa itu akuntansi. Dari segi bahasa, akuntansi disebut to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dalam sejarahnya pada tahun 1494, Luca Pacioli atau yang lebih dikenal dengan Bapak Akuntansi Dunia ini mempublikasikan buku yang di dalamnya berisi pembukuan untuk para pengusaha mengenai pembukuan berpasangan. Dari situlah akuntansi mulai dikenal. Sedangkan di Indonesia, akuntansi berkembang sekitar tahun 1642, tepatnya pada zaman VOC. Dalam akuntansi, ada kualitas informasi akuntansi yang harus diperhatikan, di mana informasi keuangan akan bermanfaat bila memenuhi 7 kualitas. Di antaranya, informasi keuangan harus relevan, dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, lengkap, dan juga mempunyai daya banding yang berarti dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, untuk menyusun informasi akuntansi, aku berpegang pada prinsip dasar akuntansi berikut ini. Ada basic accrual atau accrual basic, yang artinya pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Kemudian ada kelangsungan usaha atau business continuity, yaitu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Ada juga prinsip kesatuan usaha atau business entity, di mana perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Lalu ada prinsip pengaitan biaya atau relevansi,
Dan yang terakhir ada harga perolehan atau historical cost, yang berarti setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Nah, dengan mengacu pada prinsip dasar akuntansi tersebut, maka proses kegiatan akuntansi meliputi tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, Minum ya. tahap pencatatan transaksi, yang berisi pembuatan bukti transaksi, penjurnalan, dan posting ke buku besar. Yang kedua, ada tahap pengikhtisaran, meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Lalu yang ketiga ada tahap penyajian laporan keuangan, meliputi laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Sekarang, aku akan menyerahkan laporan keuangan bulan ini ke pimpinan perusahaanku. Tentu, sebagai seorang akuntan, ada banyak pihak yang memerlukan dan menggunakan informasi akuntansi, atau kamu bisa menyebutnya dengan pemakai informasi akuntansi. Jika pimpinan perusahaan ataupun manajer perusahaan itu dinamakan pihak intern, sedangkan pemakai informasi akuntansi berupa investor, karyawan, pelanggan, pemerintah maupun masyarakat itu dinamakan pihak ekstern. Hari ini, aku juga akan mengurus perpajakan dan menyusun anggaran perusahaanku untuk bulan depan. Nah, dari pekerjaanku itu tadi, aku dapat digolongkan sebagai seorang akuntan intern. Selain akuntan intern, profesi akuntan lainnya ada akuntan publik yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, ada akuntan pemerintah yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah. Dan juga ada akuntan pendidik yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Nah, itu tadi keseharianku sebagai akuntan. Apakah kamu berminat menjadi akuntan sepertiku? Jangan lupa belajar yang rajin ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran pada hari ini. Ibu sekarang akan bertanya kepada kalian sebagai audiens yang sudah menonton. Fokus tidak tadi menonton ya? Fokus. Berarti sudah tahu apa kalau misalkan ibu tanya, jawabannya sudah tahu? Sudah. Oke. Ibu mau bertanya. Oke, siapa yang tahu apakah akuntansi sangat penting? Silakan dijawab, Ibu mau Mbak Juli. Sangat sangat penting. Di sini ada beberapa peran akuntansi. Boleh minta tolong Mas Lutfi kayaknya yang lagi ngantuk. Silakan dibacakan. Siapa saja yang berperan sebagai akuntansi? Oke, good. Terus? Betul, oke. Yang ketiga, Ibu mau yang masih ngantuk. Oke, Mbak Afifah, silakan Mbak Afifah. Parah? Stakeholder dalam mengambil keputusan. Oke, terus yang keempat. Apa? Minta tolong Mas Alpit, silakan dibaca. Betul, peran akuntansi itu ada beberapa. Sebagai pengendali keuangan, penyedia informasi keuangan. Jadi misal, Mas Tegar ini seorang pengusaha tambang misalkan. Terus dia pengen menabung atau berinvestasi kepada suatu perusahaan. Maka Mas Tegar yang harus pertama dilakukan adalah menganalisis keuangannya. Terus ada tadi membandingkan kira-kira keuangan tersebut, laporan keuangan tersebut akurat apa tidak. Gitu. Yang kedua, dari tahun ke tahun kira-kira mengalami rugi atau keuntungan. Kalau misalkan rugi, kira-kira Mas Tegar mau nggak investasi di perusahaan tersebut? Tidak. Iya, tidak. Karena uangnya bakal habis. Ketika dia sangat melonjak, kalau sekarang kan isunya lagi emas.
Mas ini setiap tahun atau setiap bulannya bahkan naik kan? Kira-kira kalau Mas Tegar mau investasi di perusahaan Mas, bakal untung atau rugi? Nah, betul. Itu kenapa akuntansi itu sangat penting. Perannya salah satu penyedia informasi keuangan. Terus, membantu para pemangku kepentingan. Ya, kepentingannya siapa? Kepentingan itu ya tadi. Ada investor, ada kreditor, terus misalkan dari sekolah, itu Bapak Ibu gurunya juga termasuk peran yang membutuhkan peran dalam akuntansi. Kenapa? Karena kita juga membagikan ilmu tentang keuangan. Kalau di dalam lingkup kecil itu tadi ada bendahara. Oke, kalau misalkan dalam suatu kelas dia nilai keuangannya bagus, misalkan semuanya dari pendapatannya bagus, terus pengeluarannya juga tidak rugi, pokoknya saling seimbang, itu bakal bagus. Nantinya uang itu bisa digunakan lebih bermanfaat. Terus, ada 7 kualitas akuntansi. Itu yaitu relevan, akurat. Kenapa relevan dan akurat? Ya karena itu tadi, kalau keuangan yang akurat dan relevan, kita bisa melihat dan membandingkan. Investornya bisa pakai itu perusahaan. Oke? Ada juga dapat dimengerti. Nah, Ibu mau yang nomor 3 silakan dibacakan Mas Rehan. Dapat diuji kebenarannya. Betul. Terus, yang kelima Lutfi lagi. Oh, keempat dulu. Netral. Selanjutnya. Oke, lanjut sampai habis Mas. Dan? Oke, betul. Dia harus akurat, lengkap, mempunyai daya banding tepat waktu. Kira-kira ada yang belum paham tentang 7 kualitas akuntansi? Sudah paham semua? Sudah, oke, good. Di sini ada yang namanya siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu panjang sekali. Yang pertama, sebenarnya ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap pencatatan. Ketika kita ada transaksi keluar dan masuk, maka akan ada pencatatan. Yang kedua itu ada tahap pengiktisaran. Yang ketiga, kalau sudah diiktisarkan, itu bakal masuk ke tahap penyajian laporan keuangan. Bisa dibaca ke depan, kalau tahap pencatatan itu ada apa aja? Ibu minta tolong Mbak Mala, silakan. Kalau tahap pencatatan ada apa aja? Itu ya. Oke, yang nomor 2 tahap pengiktisaran. Ada apa aja, Mas Rehan? Neraka saldo. Lanjut. Jurnal penyesuaian. Betul. Oke. Iya. Neraca saldo. Setelah penutupan. Oke, yang nomor 3, Mas Kevin, minta tolong, Mas. Laporan keuangan. Betul. Iya. Neraca saldo setelah penutupan. Betul. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak. Oke, dari pihak-pihak yang terlibat. Ada yang tahu? Pihak-pihak yang terlibat itu ada 2. Ada investor dan kok investor, sorry. Ada apa tadi? Eksternal dan internal. Eksternal ada yang tahu? Apa itu? Oke, good job. Yang nomor 2 itu ada pihak internal dari dalam. Kira-kira ada yang tahu? Apa enggak? Oke, good, betul. Oke, karena materinya ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah paham semua? Kalau sudah, Ibu kemarin minta tolong ke teman-teman semua untuk membawa alat dan bahan membuat mind map. Sudah dibawa semua? Sudah. Kalau sudah pembagian kelompok? Sudah. Silakan dibuat mind map-nya. Silakan bekerja sama buat semenarik mungkin. Ya. Sambil dipegangin ya. Sambil dipegangin jangan terekam. Saya bantuin aku semuanya. Semua harus dibaca dulu. Maaf. Apa?
Oke, nanti ketika presentasi suaranya harus terdengar ya, supaya teman-temannya jelas. Kalau ingin bertanya silakan tanyakan yang jelas dan yang menjawab harus jelas supaya nanti temennya paham, oke? Bisa dimengerti? Semuanya dikeluarin aja. Apa? Ditutupin awas. Pelan-pelan ya. Loh, ini kartu. Terserah. Itu bebas di mana aja. Itu lihat. Ya, boleh. Atau di samping dulu, boleh. Judulnya ini judulnya sejarah. Yuk dilihat tugasnya apa, LKPD-nya dilihat. Tugasnya, judulnya jangan lupa, judul itu harus di tengah-tengah dan di atas ya judulnya. Jangan sampai judulnya taruh bawah. Nanti kalau ibu tanya, apa judul kalian bingung? Jadi judulnya ditaruh di atas. Sampahnya jangan buang sembarangan. Oke. Ditimpa biar nggak terbuang. Oke, ditimpa pakai pena atau yang lainnya biar bisa. Ada yang dibutuhkan lagi? Ada peralatan yang tidak dibawa? Sudah semua? Oke, yang lainnya bantuin. Ini sistem informasi ini juga termasuk betul. Terserah nanti mau tulisan di sini. Itu ya itu kan yang fokusnya kamu sejarahnya toh. Yang lain. Oke, lemnya udah tak ada. Judulnya apa? Judulnya ada di situ. Coba dibaca LKPD-nya. Yang di ini tuh nomor mana? Kelompok berapa? Kelompok 2 toh? Nih, apa judulnya? Dilihat tugasnya itu tentang apa? Kenapa itu? Gak ada. Hah? Ini gimana? Loh, ini kan sama-sama sudah ada nomornya. Dilihat. Ini pengertian yang paling awal. Ini terserah bebas mau di mana aja. Itu hanya sebagai tambahan aja. Judulnya jangan lupa. Boleh yang ini dulu. Ini kan. Oh, boleh di tengah. Oke. Itu kan kalau yang ini sudah ada penjelasannya toh, kalau ini kan nggak ada. Ayo dibantuin semuanya. Ibu pinjam solatifnya sama itunya, guntingnya. Guntingnya enggak tahu. Oke, silakan yang kurang. Ini kurang lagi. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik tidak bisa dibaca. Ayo, semuanya bekerja sama. Dilihat. Ini boleh pengertiannya taruh di atas, nggak apa-apa. Nah, di atas ini boleh. Taruh sini boleh. Tadi cuma tambahan. Ditaruh ininya aja, biar nggak terbang-terbang. Tuh. Nah, yo. Ayo bekerja sama, Lutfi. Judulnya ditulis nggak apa-apa biar nanti nggak ini. Ditulis aja nggak apa-apa. Kalau lupa judulnya dan anggotanya ditulis. Bisa selesaikan salah satunya dulu. Kalau nggak biar nggak ini. Yo, salah satunya dulu yang mana? Ya sudah, kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Awalnya aja. Udah nggak apa-apa daripada ini. Kenapa itu? Nanti yang penting bacanya bisa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kembali citra, dilihat tulisannya. Harus diperhatikan tulisannya ya. Jangan sampai nanti terbalik. Kalau terbalik kalian bisa membacanya. Ya.
Disusun dulu biar lebih mudah kan bisa yang lainnya. Jadi nggak megang itu semua. Nah, gini. Wah, ini yang lainnya ada, yang begini masih ada banyak. Yang nggak bisa ya sudah, yang lainnya aja. Ayo dibantuin, dibantuin. Mana lagi yang belum ini? Tuh, sambil gini, lihat. Bisa kelompok dua? Bisa. Kelompok satu sudah bisa? Dibikin sekreatif mungkin ya. Bisa, Baim? Bisa? Sampahnya jangan lupa, jangan sampai berterbangan. Yang penting kalian nanti ketika menjelaskan sudah paham ya alurnya. Sudah ini ya. Iya. Oke, ayo dipercepat lagi. Dipakein HP atau apa untuk ini jalan-jalannya supaya apanya? Oh, sebentar, itu ambilkan please. Kenapa, Baim? Kenapa? Kerjasama tidak boleh saling menyalahkan. Ya, harus kerjasama. Kalau salah dibilangin, harus bareng-bareng, nilainya nanti bareng-bareng. Apa itu? Dilihat nomornya. Siklusnya ada berapa? Ya, ayo yang ini jangan lupa ketinggalan nanti. Yang lainnya. Bisa? Bisa, Ibu. Kenapa tuh? Dibaca. Tuh, kalian presentasikan itu nanti. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, apa tuh? Oh, ini. Ayo kerjasama. Tuh, ini pihak-pihak terkait gimana? Pihak-pihaknya di sini tadi nggak apa-apa. Kalau udah selesai, atau yang mau dibawa juga boleh. Asing. Izin minum dulu bentar ya. Kenapa? Hah?
Sambil dipersiapkan ya, siapa yang akan presentasi, siapa yang akan menjawab pertanyaan, harus sudah ada. Nanti nggak tunjukkan. Oke. Ada yang sudah selesai? Belum? Kelompok 1 sudah selesai? Belum? Ini ada. Ada gunting. Ya kok bisa. Ayo, sampahnya jangan sampai berceceran ya. Tetap dikumpulkan. Ayo dipercepat. Iya, pas saya mempresentasikan. Yo, kalau yang sudah selesai boleh maju ke depan presentasi. Kelompok berapa tadi, Pak? Nah. Yo, jangan lupa kasih nama kelompok dan judulnya apa ya. Kelompok yang sudah boleh maju terlebih dahulu. Boleh kelompok 1, 2, ataupun 3. Yang sudah siap, ada. Kelompok 1 sudah selesai. Oke, silakan kalau sudah selesai, kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Sudah? Hanya. Coba di situ ada tidak? Ya, silakan dibuka terlebih dahulu untuk kelompok 1. Oke. Yang kelompok 2 dan 3 silakan memperhatikan dari kelompok yang presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi tentang peran akuntansi dan 7 kualitas akuntansi yang akan dibacakan oleh Rehan. Biar kedengaran suaranya, biar semuanya paham. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah praktik mencatat, pengelola dan menganalisis data keuangan suatu entitas. Sejarah akuntansi dapat dirunut kembali ke zaman kuno. Zaman kuno, akuntansi pertama kali muncul di Mesir kuno dan Babilonia sekitar 4000 hingga 5000
Masehi. Pada saat itu, catatan sederhana digunakan untuk melacak aset utang dan transaksi pertanian. Zaman Romawi. Romawi kuno mengembangkan teknik pencatatan yang lebih canggih, termasuk buku besar dan jurnal. Mereka juga memahami konsep dasar seperti aset, utang, dan modal. Abad Pertengahan. Selama abad pertengahan, biara-biara menjadi pusat perkembangan akuntansi di Eropa. Mereka mengembangkan sistem akuntansi berbasis jurnal ganda yang mirip dengan yang digunakan saat ini. Abad ke-19. Revolusi industri memicu perkembangan bisnis besar dan meningkatkan kompleksitas akuntansi. Akuntansi mulai diatur lebih ketat untuk melindungi investor. Abad ke-20. Akuntansi modern terus berkembang terutama setelah skandal besar seperti kejatuhan Enron pada tahun 2001. Standar akuntansi keuangan atau SAK dan International Financial Reporting Standards atau disebut IFRS menjadi standar utama di seluruh dunia. Era Oke. digital. Ini nggak mau yang ada yang gantian bantuin, kasihan Mas Rehannya nanti serak suaranya. Perkembangan Inspirasi teknologi masih. informasi telah memodernisasi akuntansi dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi awan, dan analisis data yang lebih canggih. Sistem informasi, akuntansi informasi. Sejarah 1494 Luca Pacioli, buku Cuma de Artimentila Genmentila Portoioni tel Dianilia. Subjudul Particularis oleh Computiels L. et Suris Potries, sistem pembukaan berpasangan. 2. Manfaat dan tujuan: mengetahui kondisi keuangan alat pengendali keuangan, memberikan informasi atau laporan ke pihak eksternal, bahan evaluasi perusahaan. Abad menghitung laba dari pedagang. 1642 pembukaan Ampion Societies. Yang belum maju, silakan sambil 1870 biar nanti UU paham sama materi. Tanam. Akuntansi Yang makin lainnya harus sambil dibaca. berkembang. Biar paham. Sistem kontinental ISPT Belanda 1960 konvertasi info di Irian Barat pelajar WNI AS sistem Anglo-Saxon. Sudah? Oke. Kita kasih upload dulu untuk kelompok yang sudah maju. Oke, silakan Mbak buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau ada yang belum paham. Silakan bertanya. Yuk, dari kelompok lain silakan bertanya. Oke, cukup Mbak Juli? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Mau langsung dijawab? Silakan dijawab. Luca Pacioli adalah ilmuwan yang berasal dari Italia yang merupakan pelopor pertama dalam memperkenalkan pencatatan akuntansi yang dibuktikan dengan menerbitkan buku berjudul
Sumade aritmatika, geometria, Yo, sebentar, Ibu minta. Sebentar. Mbak Juli kedengaran tidak suaranya? Ayo yang keras, Mas. Biar lebih paham. Yang keras suaranya, keluarin. Buca Pacioli Mic-nya ditaruh, adalah deketin aja nggak apa-apa. Buca Pacioli adalah ilmuwan yang berasal dari Italia yang merupakan pelopor pertama dalam memperkenalkan pencatatan akuntansi yang dibuktikan dengan menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita. Sudah, cukup. Sudah? Bagaimana Mbak Juli? Sudah paham? Oke, sudah paham. Sudah cukup apa belum? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan ditutup. Setelah itu kembali ke tempatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, kelompok selanjutnya sudah siap. Kelompok 2 atau 3? 2, silakan maju ke depan. Oke, sudah ditentukan, Mbak, Mas, siapa yang mau presentasi? Sudah, silakan. Yang lainnya mohon mendengarkan. Semuanya duduk dengan rapi dan mendengarkan. Oke, Mbak, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang peran akuntansi dan 7 kualitas akuntansi yang akan dibacakan oleh Tegar dan Lutfi. Mic-nya dipakai biar semuanya terdengar. Iya. Tujuan akuntansi. 1. Penyediaan informasi yang akurat dan relevan. Akuntansi bertujuan untuk mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya Oke, Mas. kepada Oke, pihak-pihak. tunggu sebentar. Mas Tegar, minta tolong audiensnya di sini masa membelakangi. Oke? Membacanya dari samping. Nah, Mas Kevinnya sambil dipegang Mas Tegar sendiri nggak apa-apa. Bisa? Ya, Oke. dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak terkait. Hal ini membantu dalam memahami kondisi keuangan suatu entitas. 2. Dukungan untuk pengambilan keputusan yang bijaksana. Tujuan utama akuntansi adalah memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil keputusan yang bijaksana terkait operasi investasi dan kebijakan keuangan. 3. Pengukuran kinerja dan evaluasi melalui penyajian laporan keuangan yang terstruktur. Akuntansi memungkinkan evaluasi kinerja keuangan entitas dan dari waktu ke waktu, membantu dalam menilai pertumbuhan, profitabilitas, dan efisiensi operasional. 4. Kepatuhan terhadap standar dan regulasi, mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang berlaku, bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta menunjukkan transparansi dalam pelaporan keuangan. 5. Perencanaan dan pengendalian keuangan yang efektif. Informasi keuangan yang dihasilkan dari akuntansi mendukung proses perencanaan keuangan jangka panjang dan membantu dalam pengendalian keuangan yang efektif.
6. Komunikasi informasi kepada pihak eksternal melalui laporan keuangan yang jelas dan terstruktur. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang dapat dipahami kepada pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah. 7. Mendorong Sudah siap? pertanggungjawaban dan Siapa yang membaca materi? transparansi untuk Menjelaskan siapa? akuntansi. Juga meliputi Menjelaskan Citra? promosi pertanggungjawaban dalam manajemen keuangan serta menunjukkan transparansi dalam aset, kewajiban, dan kinerja keuangan suatu entitas. Sudah belum? Yang agak keras mas suaranya. Manfaat akuntansi. Pengambilan keputusan yang terinformasi. Akuntansi memberikan informasi keuangan yang akurat dan terstruktur. Ini membantu manajemen dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan yang terinformasi dan yang tepat. 2. Pemantauan kesehatan keuangan. Dengan akuntansi, entitas dapat memantau kesehatan keuangan mereka. Ini memungkinkan pengendalian yang lebih baik terhadap arus kas, utang, dan aset. 3. Perencanaan keuangan yang tepat. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Entitas dapat merencanakan investasi, pengembangan, dan pengeluaran dengan lebih terstruktur. 4. Transparansi dan kepatuhan. Akuntansi membawa transparansi dalam laporan keuangan ini, memastikan entitas mematuhi standar dan regulasi yang berlaku, menjaga kepercayaan dan pihak-pihak terkait. 5. Pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Dengan bantuan akuntansi, pertanggungjawaban dalam manajemen keuangan ditegakkan, evaluasi kinerja keuangan dengan dilakukan secara terstruktur dan untuk perbaikan yang berkelanjutan. 6. Pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Informasi keuangan yang tepat dari akuntansi membantu entitas untuk merencanakan langkah-langkah strategis guna pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. 7. Membantu dan mendapatkan pembiayaan. Laporan keuangan yang dapat dipercaya dari akuntansi menjadi dasar bagi pihak akuntansi seperti bank atau investor untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membayar utang dan memperoleh pembiayaan. 8. Pengukuran kinerja dan profitabilitas. Melalui analisa keuangan membantu dalam mengukur kinerja dan profitabilitas entitas dari waktu ke waktu. Sudah? Untuk kelompok 2? Sudah. Oke. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan. Oke? Kira-kira ada anggota kelompok yang belum paham? Silakan bertanya. Oke, Mas Rehan, silakan. Jelaskan peran akuntansi bagi pihak eksternal perusahaan dan kreditur. Dan bagaimana kualitas informasi akuntansi yang relevan dan dapat dibandingkan dapat mengambil keputusan. Saya jawab, peran akuntansi adalah sebagai alat komunikasi untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Sementara 7 kualitas akuntansi, termasuk 4 kualitas pokok dan 3 kendala, meliputi dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat diuji, netral, dan ketepatan waktu. Sudah? Sudah. Oke. Gimana Mas Rehan? Sudah paham atau perlu diulang? Sudah paham. Oke. Yang kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya apa tidak? Sudah? Sudah? Yang kelompok 2 atau kelompok 1? Tidak ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang sudah maju. Oke, silakan kembali untuk ke tempat. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih. Sekali lagi aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, tadi kelompok 1 sudah membahas apa? Kelompok 1 apa, Mas Rehan? Yang dibahas, Mas? Apa yang dibahas? Melakukan apa tadi, presentasi apa? Peran akuntansi dan kualitas akuntansi. Oke, peran akuntansi itu ada banyak. Tadi sudah Ibu sempat jelaskan juga dalam PowerPoint bahwa perannya tadi ada beberapa. Ada peran salah satunya dalam pembelajaran. Terus apa lagi? Dalam perusahaan untuk apa tadi? Kalau dalam perusahaan? Apa? Mengetahui apa tadi kalau di perusahaan? Ayo, tadi contohnya Mas Tegar mau berinvestasi ke dalam perusahaan. Berarti apa itu perannya sebagai? Iya, Mas Tegarnya sebagai investor, kalau akuntansinya sebagai pembanding. Kira-kira kalau saya mau investasi di sini, saya bakal rugi atau untung gitu, oke? Itu salah satu peran akuntansi yang sangat penting. Kalau misalkan dalam sebuah perusahaan keuangannya menjadi apa istilahnya ya, tidak tercatat dengan baik, kira-kira ada yang mau investasi apa tidak? Tidak. Contohnya misal kayak sebuah perusahaan di tahun pertama itu pendapatannya melonjak tinggi. Tahun kedua mulai turun tapi tidak signifikan. Tahun ketiga turun lagi. Kalau kita mau membaca siklus akuntansi atau laporan keuangannya, kira-kira mau investasi atau tidak? Yo, kalau naik turun. Mau atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena nantinya bakal rugi. Betul. Itu salah satu tujuan akuntansi. Kita harus membandingkan laporan keuangan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Tidak bisa, Bu. Emang nggak bisa, Bu. Kalau salah satu tahun aja dia semakin tinggi. Misal 2024 kemarin sebuah perusahaan mengalami kenaikan tinggi. Terus 2 tahun yang akan datang, ketika kita 2026, kita pengen investasi, ternyata itu sudah mulai turun. Kita bakal mikir tidak? Kira-kira perlu saya investasi? Ayo, perlu berpikir atau langsung, yalah yang penting kan gue punya duit. Atau gitu? Perlu, itu salah satu tujuan dari akuntansi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, sekarang kelompok berapa yang belum maju? Kelompok 3 sudah selesai? Silakan maju ke depan. Silakan, Mbak Umi. Sudah ditentukan siapa yang akan mempresentasikan? Sudah? Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Yang lainnya harap fokus. Oke, silakan. Silakan dibuka, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi tentang tahapan atau siklus akuntansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam akuntansi yang akan dibacakan oleh Citra dan Afifah. Siklus akuntansi. Oke, perhatian sebentar. Mbak Afifah minta tolong agak geser supaya tidak membelakangi audiensnya. Dan suaranya minta tolong lebih besarkan lagi volumenya, oke? Oke, silakan. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. 1. Identifikasi transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksinya memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. 2. Analisis transaksi. Setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi
keuangan di debit dan kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Oke, selanjutnya ada yang menjelaskan lagi? Silakan, Mbak Citra. 3. Pencatatan ke dalam jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit yang kredit yang sama besarnya. 4. Posting buku besar. Buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. 5. Neraca saldo. Sini biar tidak membelakangi audiens. Neraca Sekali lagi. saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. 6. Jurnal penyesuaian bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Sudah? Atau ada yang masih mau disampaikan? Cukup? Oke. Kalau cukup, Ibu... Kelompok siapa yang belum bertanya? Oh, kelompok 2. Silakan Lutfi. Apakah contoh pihak-pihak eksternal maupun internal dalam akuntansi? Oke, tunggu dulu sebentar. Silakan diskusikan terlebih dahulu jawabannya. Siapakah dia? Pertanyaan dari Mas Lutfi tadi apa Mas pertanyaannya? Siapakah contoh pihak-pihak eksternal maupun internal dalam akuntansi? Oke, pihak-pihaknya tadi ada beberapa. Harus diskusikan dulu kira-kira siapa yang menjawab dan pihak yang terlibat ada siapa saja. Silakan. Loh, ini Mas Angganya dan Mas Rafli tidak mau berdiskusi. Bareng-bareng, siapa tahu Mas Rafli atau Mas Angga tahu jawabannya. Siapa tadi? Sudah? Sudah siap untuk menjawab? Oke, siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Citra, silakan jawab pertanyaannya. Eksternal, ada investor adalah seorang yang memiliki kepentingan untuk menanamkan modal dalam suatu perusahaan, baik perusahaan jasa dan perusahaan dagang. 2. Kreditur adalah seorang yang menilai kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Oke? 3. Publik, seseorang individu maupun kelompok yang memantau kinerja perusahaan. 4. Pemerintah adalah suatu badan yang menetapkan pajak dan mengawasi kepatutan regulasi. B. Internal, manajer dan staf akuntan. Oke, sudah? Oke, tadi ada 2 pihak Mas Lutfi. Kata kelompok berapa ini tadi? 3. Kelompok 3, ada pihak internal dan eksternal, betul. Kalau internal itu dari dalam ruang lingkup perusahaan. Siapakah eksternal? Eksternal itu kalau dalam bahasa Inggris kan keluar. Berarti di luar perusahaan. Tadi ada siapa saja Mas Lutfi? Kalau eksternalnya ada siapa? Betul? Oke, good. Kalau internalnya ada siapa Mbak Juli? Betul, yang punya usahanya dia boleh melihat itu dari laba ruginya atau semua apapun itu keuangan yang dalam ada di perusahaan itu dia boleh. Itu pihak internalnya. Tapi kalau pihak luar itu kita membandingkannya hanya melalui keuangannya, laporan keuangan. Oke. Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke. Bagaimana untuk kelompok 3 sudah cukup penjelasannya? Sudah. Kalau sudah minta tolong silakan ditutup kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang sudah maju. Terima kasih. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok yang sudah maju. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Presentasi hari ini sangat keren,
sangat bagus, tapi mungkin ada beberapa kendala. Masih ada yang membelakangi audiens. Besok lagi harus diperhatikan. Sebelumnya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tugas saya kira-kira apa? Ketika di depan, jadi tidak membelakangi audiens. Paham semua? Oke, good job. Kita beri aplaus sekali lagi untuk semua kelompok. Oke. Karena tugas kelompok sudah selesai, dari pembelajaran videonya sudah ditampilkan. Terus presentasi masing-masing kelompok juga sudah. Sekarang Ibu mau ada salah satu dari siswa boleh menyampaikan kesimpulan? Silakan. Oke, betul. Akuntansi tadi apa? Adalah pilar. Oke, ada pencatatan, terus? Analisis. Terus? Oke, good job. Sekarang secara keseluruhan apa sih kesimpulan dari materi hari ini? Kita baca bareng-bareng ya. Oke, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah pilar yang dalam laporan keuangan. Berkepentingan. Oke, good. Itu salah satu kesimpulan yang pertama. Kalau kesimpulan yang kedua, dengan pembahasannya tadi itu apa aja sih? Ada tujuan, lalu proses, manfaat. Gimana kalau manfaatnya sudah terbukti apa belum? Sudah. Oke, good job. Kita kasih aplaus dulu untuk semuanya. Oke. Karena waktu semakin mepet, kita akan Ibu akan membagikan lembar refleksi. Kira-kira perasaan kalian itu bagaimana hari ini? Oke. Silakan, bagaimana perasaan hari ini? Silakan diisi masing-masing ya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Oke, itu pertanyaannya ada di depan. Setelah kalian mempelajari akuntansi, apa perasaan kalian? Bagaimana? Silakan. Oke, ya. Silakan ditulis bagaimana perasaannya kalian. Oke. Sudah? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpul jadi satu. Ibu akan ambil. Dikumpulkan jadi satu. Sudah, Mas? Yang lainnya? Dikumpulkan jadi satu di dalam kelompoknya. Ibu akan ambil. Sudah? Oke. Oke, belum? Oke, terima kasih. Oke, dari rangkaian pembelajaran hari ini,
sudah cukup paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Paham. Oke, good job. Kalau gitu, karena sudah paham semua dan waktunya memang sudah waktu berakhir akan berganti jam, maka Ibu tutup. Sebelum menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Mas Rehan, minta tolong dipimpin berdoa setelah belajar. Ayo, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu. Oke, terima kasih. Sebelum pulang, boleh kita bahasanya kita nih, memberikan semangat pada diri kita sendiri. Belum pulang ya, kita masih ganti jam pelajaran. Jadi sebelum kita ganti jam pelajaran, kita stretching sebentar. Stretchingnya mau yang video tadi atau yang lainnya? Yang lainnya, oke, boleh. Kalian tahu ketika yang di TikTok viral itu ada 2 jari, 1 jari. Ini melatih ke apa ini? Fokus, betul. Ibu mau lihat masih fokus apa tidak. Oke? Bisa? Tidak bisa. Contoh gini. Karena di sebelah, mana nih, kiri atau kanan? Kiri. Sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1. Berarti sebelah kiri ada berapa jari? 2. Yang sebelah kanan? 1. 2, 1, 3, 2, 1. Tapi harus bareng. Oke. Kita coba bareng-bareng. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, dimulai. 2, 1, 3. 2, 1. Sekali lagi. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke. Dari rangkaian materi tadi, Ibu mengucapkan terima kasih karena kita sudah mempresentasikan, sudah menjawab refleksi, apalagi tadi sudah ngapain lagi? Ya, sudah berkelompok. Kenapa harus berkelompok? Karena hari ini kita menggunakan pembelajaran PJBL. Apa sih itu? Itu adalah suatu pembelajaran untuk teman-teman mengerjakan suatu proyek. Jadi, kalian menganalisa, ketika sudah menganalisa, menjawab. Setelah dijawab, akan menemukan hasil dari analisa kalian. Atau hasil dari, kalau di dalam SMA kita, kalau di kelas 12, sekarangnya ada namanya PKL. Oke, ada yang sudah PKL? Sudah, betul. PKL itu apa sih kira-kira? Ingin tahu? Praktik kerja lapangan. Kalau di sekolah kita pakai teori, ketika di luar, ketika di perusahaan ataupun yang otomotif atau yang lain sebagainya, kita bakal bagaimana mengaplikasikan dari pembelajaran tersebut. Nanti ketika semua sudah mulai PKL, bakal mengerti apa sih PKL itu, kira-kira lebih menyenangkan di sekolah atau dia mengaplikasikan ilmunya di dunia lapangan atau di dunia kerja. Oke, kalau gitu Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Ibu tutup dulu. Semuanya sudah dikumpulkan kan ya? OKPD-nya? Sudah. Ibu tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Ibu ucapkan terima kasih dan boleh beres-beres. Oke, sudah semuanya? Sudah beres-beres? Ketika sudah beres-beres,
Ibu, minta izin keluar, jangan kemana-mana. Nanti masih ada jam ke-2. Oke, kalau gitu Ibu, keluar ya. Terima kasih pembelajaran hari ini untuk semuanya. Berapa menit?